Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Kita masih ada dalam program Sapa Jemaat, dan saya rindu menyapa Anda semua dimanapun Anda berada untuk bersama-sama menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami rindu sebelum kami memulai segala sesuatunya, firman-Mu yang akan menuntun dan menolong kami agar sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan, dan kami dapat menikmati perjalanan yang dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita yang terus Engkau limpahkan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Matius pasal 8 ayat 19-20. Saya ulangi, Matius 8 ayat 19-20 berkata, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Haleluya. Saudara-saudara, jika ditanyakan kepada orang-orang percaya, motivasi apa yang membuat mereka mengiring Yesus, maka kita akan mendapati berbagai-bagai jawaban keluar dari mulut mereka. Beberapa di antara mereka mengiring Yesus karena berkat-berkat, yang lainnya lagi karena kesembuhan, yang lainnya lagi karena mukjizat, dan sebagian juga karena ingin hidup sukses, ingin mengalami kesenangan hidup, dan berbagai-bagai kemudahan hidup. Selain itu, beberapa yang lain karena mereka memang mengasihi Tuhan, dan karena hati mereka rindu untuk menunjukkan ucapan syukur mereka kepada Allah yang telah menyelamatkan hidupnya. Nah, saudara-saudara, terlepas dari berbagai-bagai motivasi itu, tetapi pada umumnya kita mengiring Tuhan karena kita menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan kemudahan hidup, kesenangan hidup, dan kenyamanan hidup. Ya, mari jujur saja, semua itu seringkali tanpa kita sadari menjadi motivasi kita mengiring Tuhan, saudara-saudara. Tentu saja memang kita ingin diberkati, ingin sukses di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Itu bukanlah hal yang salah. Tetapi bila itu menjadi satu-satunya motivasi kita untuk mengiring Tuhan, maka itu menjadi keliru. Sebab bila demikian, lalu apa bedanya dengan mereka yang datang ke dukun-dukun, orang-orang pintar, tempat-tempat keramat dan lain sebagainya? Bukankah mereka datang ke tempat-tempat itu karena mereka ingin sukses, ingin sembuh, ingin kaya, bebas bangkrut dan lain sebagainya? Maka apabila motivasi kita sama dengan mereka, sesungguhnya kita tidak sedang datang untuk menyembah dan menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, melainkan kita menyembah dan menyenangkan diri kita sendiri. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, saudaraku, Tuhan seringkali ditempatkan sebagai objek yang kita peralat untuk memenuhi segala keinginan kita. Saat kita melayani Dia, saat kita memberi, saat kita persepuluhan dan lain sebagainya, kita berharap agar Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tanpa kita sadari, kita sedang memancing Tuhan agar Dia memberkati kita berlimpah-limpah dengan cara kita memberi sesuatu. Tindakan seperti ini tentu saja adalah tindakan yang tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Namun sayangnya, saudaraku, tanpa kita sadari kita melakukan hal yang demikian dan menganggap semua itu baik-baik saja dan tidak ada masalah. Bukankah ada banyak orang lain yang melakukan hal yang sama? Mereka melakukan kebajikan, mereka melakukan amal soleh, mereka mempersembahkan sesuatu, menolong orang miskin, anak yatim, piatu dan lain sebagainya, dan mereka berharap agar Tuhan memberikan pahala, agar Tuhan memberikan berkat. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidak boleh berpikir demikian. Mengapa? Karena kita telah terlebih dahulu diberkati oleh Allah, kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah,
Maka ketika kita melakukan segala sesuatu menyangkut kehendaknya, semisal kita melakukan berbagai kebajikan-kebajikan hidup, itu kita lakukan bukan supaya kita menerima berkat-berkat yang berlimpah-limpah, melainkan karena kita mengucap syukur dan karena kita mau mengasihi Allah, yang kita tunjukkan dengan cara menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu saudara-saudara, jika motivasi kita mengiring Tuhan keliru, maka saya sangat yakin akan berdampak kepada pola pikir yang salah tentang Tuhan dan aplikasi hidup yang salah di dalam kehidupan kita. Karena itu, bila kita mau mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, mari kita melakukan karena kita mengasihi Dia. Untuk mempertegas hal ini, saudaraku, ada kisah yang luar biasa yang diceritakan oleh Alkitab. Ketika seorang ahli Taurat datang menemui Yesus dan berkata, "Tuhan, aku hendak mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi." Kalimat yang sangat indah sepertinya. Namun yang tidak boleh kita lupakan adalah harga yang harus dibayar bila kita mau mengiring Dia. Karena itulah kemudian Yesus memberikan jawaban, "Serigala mempunyai liang untuk tinggal dan burung mempunyai sarang untuk berteduh, tetapi anak manusia tidak memiliki apa-apa yang dapat ditinggalinya." Maksud dari kalimat Yesus tersebut ingin menyatakan bahwa untuk mengiring Dia, kita harus rela meninggalkan segala sesuatu, memikul salib dan mengiring Dia. Lukas 9 ayat 62. Lebih jauh lagi saudara-saudara, Yesus berkata bahwa barang siapa mau mengiring Dia tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak mengiring Yesus. Sekali lagi Yesus berbicara tentang motivasi hati ketika kita hendak mengiring Dia. Bukan karena kita ingin sukses, bukan karena kita ingin sembuh, mukjizat dan lain sebagainya, tetapi karena memang kita mencintai Dia dan karena kita mau mengasihi Dia. Sebab Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita dan telah menyelamatkan hidup kita dari hukuman kekal. Jika demikian, apakah mengiring Yesus berarti kita harus menderita, kita harus miskin, kita harus susah dan lain sebagainya? Jawabannya tidak. Tuhan tentu senang saudara dan saya diberkati. Tetapi yang terpenting bukan soal kita diberkati, yang terpenting bukan soal kita sembuh, yang terpenting bukan soal keadaan kita, termasuk di dalamnya ketika kita menderita. Tetapi di sini berbicara tentang motivasi kita. Sekali lagi saudaraku, motivasi kita harus benar saat kita mengiring Tuhan. Maka ketika motivasi kita benar saudaraku, entahlah kita dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, atau sebaliknya dalam keadaan diberkati, sukacita, maka kita akan tetap mengasihi Dia dengan kasih yang tulus. Karena itu saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk senantiasa cek and recheck motivasi kita dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi dan mencintai Allah, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan kami dan menjadi rema, agar di dalam kehidupan kami senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Sampai seluruh rencana Allah dikenapi di dalam dan melalui diri kami masing-masing. Apapun situasi kami percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tentra